Terima kasih kepada Syekh Jamal yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sebagai pembanding, ya. Kalau kita memperhatikan bahwa yang paling simpel, sederhana untuk kita mengamalkan ilmu tasawuf ini tidak sampai kepada falsafat. Yang kita bicarakan tadi ini tauhid ilmi, tingkatan-tingkatan orang-orang yang sudah karam, tenggelam dalam lautan ma'rifat. Ini adik-adik kita yang hadir ini bingung-bingung dia, mak gila aku nih katanya. Ya, dengar kaji tadi itu, cepat gila aku. Ya, kalau kita perhatikan tadi, jadi sebenarnya kita kembali kepada orang-orang tua kita dulu. Sangat mudah untuk ma'rifat. Arifah ya arafu irfatan ma'rifatan, kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Itu makanya kurang rindu kita sama Allah Ta'ala. Tak rindu maka tak mau ketemu. Itu makanya Syekh Nasir tak mau ketemu sama Allah. Ini pula ini Syekh. Nah, ini tadi rindu. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada babul mu'asyaqah, asyik. Kita mempelajari kitab tauhid di Al-Wasliyah. Kalau dulu di Ismailia bersama Ustaz Amdan Abbas Ad-Dusuki, ya. Walaupun di sana sebagaimana tadi Ustaz Nasir bilang ada soluhi kodim, soluhi hadis, ya, tanjizi hadis, tanjizi kodim. Sekarang yang paling penting bagaimana tauhid itu dia jadi kendaraan untuk kita hadir kepada Allah. Bagaimana, ya, kita jadikan ilmu tauhid ini adalah merupakan pemicu dan untuk sampai kita ke Allah Ta'ala. Di wujud aja kita duduk, wujud kidam bakoh, mahwal wujud. Wujud, ada Allah Ta'ala. Apa bukti ada Allah? Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Terbuka mata kita, kita lihat siang, dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu sudah ma'rifat namanya. Terbuka mata kita, kita tengok sekarang malam, dalam hati apa? Allah, Allah. Itu sudah ma'rifat. Ya. Kalau dalam hatinya, ya, berarti dia tidak menggunakan wujud itu, sifat 20 ini untuk pengamalan dalam kehidupannya. Itu makanya kita orang Al-Wasliyah ini hampir rata-rata dia sistemnya konsep, tidak amali. Coba kita bayangkan Pak, ya. Kita bangun tidur sudah digiring pikiran kita, hati kita, oh ini aku kemari, ini aku kemari. Dalam perjalanan terus digiring pikiran dan hati kita nih. Masuk nanti zuhur juga digiring dengan duniawi. Masuk nanti asar, terus sampai malam mau tidur, sampai mimpi-mimpi kita ngigau. Tentang apa? Masya Allah dalam hati itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kayak inilah orang-orang alim kita. Ini saya kutip memang dari kitab Imam Sya'rani. Tadi saya bukan juga sama Syekh Nano, ya. Kata Imam Sya'rani, ini kita ini orang tertipu ini, mughtarrin, tambihul mughtarrin, ya,
qad su'ila Sa'id bin Jubair rahimahullah taala anil ightirar billah, ma huwa? Mana orang yang tertipu tuh? Faqal huwa tamadal 'abdi fil asyan summa yatamanna 'ala Allah maghfirah. Jadi ilmu paten lengkap, pemikiran, pikroh, semuanya, tapi ditengok dalam hati bukan makin dekat ke Allah, kok makin jauh. Walhasil Pak, yang terjadi galau. Ya berapa banyak ya ulama-ulama kita yang sekarang ini dalam keadaan galau, kacau. Kalau kita lihat kembali ke ulama-ulama dulu ya, Syekh Hasan Maksum Dili, Ustaz Arsad yang belajar sama Tuan Syekh Hasan Maksum di Jalan Puri bersama Ustaz Arifin Nisa, mereka coba kita lihat, memang dijadikan dunia ini apa? Abiri sabil, numpang lewat, numpang jalan. Nah, jadi kaitan ke, ada juga yang saya kutip ini ya, ada Syekh Abdul Hamid bin Badis, ini ulama sufi di Tunis tahun 1359 wafatnya. Memang beliau mengkategorikan tauhid itu memang ada dua, tauhid ilmi, tauhid amali. Tauhid ilmi kita ini memang sudah paten, cuma kalau nggak kita jelmakan, kita praktekkan, pincang. Ada juga saya kutip sedikit ya, bi ma'rifati suluk bil maqamat al qalbiyah wa ma'rifati turuq. Untuk kita menuju kepada Allah, kemudian keadaan hati kita yang paling sempurna itu mana dia? Syariat, thariqat, hakikat, barulah lahir ma'rifat. Di sini digambarkan para tuan syahida, syariat itu apa? Seperti orang mau cari mutiara. Kalau sekarang cari mutiara ya sambil candaannya kemana? Medan Mall. Kalau gitu. Tapi kalau dulu mencari mutiara yang mana? Laut. Nah, syariat itu mana? Inilah dia sampannya, perahunya. Tuh makanya kalau nggak kuat syariat, kita terpontang-panting ini, terombang-ambing, gedebum. Kenapa? Ombak kuat. Menghadapi tantangan zaman nih. Kemudian thariqah itu mana? Kal bahri, seperti laut. Itu thariqah. Laut itu. Jadi bukan di darat, di laut. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Dah, kemudian apa? Wal hakikat kadur. Itulah mutiara. Hakikat tadi, mutiara tadi. Paman arada dur raqibas safina. Kalau memang mau cari mutiara, pakai sampan. Jadi maaf Syekh Nano ya, kalau kitab kita ini ya, Syekh Abdul Karim Jilani ini bukan makanan kita memang, karena ini tauhid ilmi, orang yang tenggelam dalam lautan makrifat. Cuma lagi kesilapan yang terjadi karena teknologi, sehingga berita ini tersebar keluar. Ini yang jadi masalah. Maka untuk menyelamatkan thariqatnya di sana, dia ngambil pakai sistem takiyah seperti Syiah. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat itu hak, tapi tujuannya batil. Kenapa? Karena menjaga supaya jangan sampai ya sampan dia ini hancur, nggak laku lagi di Aceh. Ini permasalahan. Jadi kalau kita ya mau tampil macam gitu, jangan sendiri aja. Udah minta sama Allah Ta'ala ya. Kalau umpamanya dia memang tenggelam dalam nonton makrifah, sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz tadi tentang bagaimana Robiah tenggelam di dalam nonton makrifat, udah pribadi aja dia, tidak sampai ke hal ini.
Jadi ada saya kutip juga dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini atuknya tadi ya, atuk Syekh Abdul Karim Jili. Ya ghulam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, da'ankan nafs wal hawa. Kau campakkan si nafsu ini tadi, wal hawa, keinginan-keinginan. Jadi bisa memang tergelincir. Kita orang-orang tauhid ilmi ini digelincirkan setan. Da'anka wal hawa. Kalau kita tidak pantau betul-betul, pasang muraqabah yang kuat, digelincirkan setan kita. Kun ardan tahta aqdami haulail qaum. Si nafsu dan keinginan tadi tuh ambil dia, sini kau. Ya. Taruh dia di lantai. Pijak. Ini yang kita tak bisa. Makanya banyak kadang-kadang orang-orang tarikat, orang-orang makrifat, makin dia tinggi makin jadi. Astagfirullah. Bukan makin seperti padi. Inilah kalau sudah instan. Seharusnya apa ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Turaban baina aidihim. Jadikan dia tanah si nafsu ini tadi. Kalau dalam kitab Imam Ghazali di juzuk ke-3 atau ke-4 itu, ya, tentang al-qalbu, ya, inna fil jasad mudghah. Dalam hati itu diciptakan Allah segumpal daging, mudghah. Jadi rupanya di dalam hati itu ditafsirkan oleh Imam Ghazali, di permukaan hati itulah dia nur syariat. Jadi kita sholat, kita puasa, kita haji, ini hanya dia masuk ke dalam permukaan hati, tidak ke dalam. Jadi ngecasnya nggak kuat. Itu makanya kadang-kadang redup, timbul tenggelam dalam sholat tuh. Allahu Akbar, dari takbir sampai salam kemana sih? Haji, umroh. La ilaha illallah ya Rabbana. Ya. Jadi itulah kita kadang-kadang ya para ustadz tertipu. Inilah jangan sampai kita tertipu. Kita tertipu dan kita dikatakan penipu. Dikatakan kita tertipu oleh dunia. Anggapan, wah, Ustadz kabir. Ternyata di sisi Allah, penipu kau. Ada dalam Syarah Hikam itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Innal mu'min idza tawadda'a lis-shalah, seorang beriman apabila dia berwudu untuk salat, taba'adat anhu syayatin min aqtaril ardiyyin. Setan itu sebenarnya lari terbirit-birit. Takut dia dengan orang beriman nih, nggak tahan dia. Maka dalam kitab ini ada saya ya, kitab kecil ini, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Habis baca, baca. Sekali lagi. Apa kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini? Kalau di Mesir dia termasuk referensi ulama sufi terkenal, dan ada karangan beliau tentang biografi sufi, tabaqatus sufi, tabaqat ya, tabaqatus Sya'rani. Kullama ghafala an dzikrillah istahwadha alaihi syaitan. Ketika hati kita tidak mengingat Allah, tidak hadir, maka setan, iblis, dia mohon sama Allah, ya Rabb, aku kau campakkan ke bumi ini sebagai orang yang terkutuk. Jadi sekarang apa mau kau iblis? Kalau dalam hati hambamu tidak mengingat engkau, izinkan aku akan masuk ke dalam hatinya. Inilah apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya'nya, ya, bahwa di dalam mudghah itu ada nodah hitam. Itu bukan tempat penyaluran darah. Jadi jantung kita ini ada pembuluh darahnya.
matla'ul ruh wa makhrajur ruh. Jadi tempat terbit ruh dan keluarnya ruh itulah di dalam hati yang noda hitam tadi, yang tidak ada saluran pembuluh darahnya. Nah, itu di situ. Maka kalau kita kaitkan kembali ke cerita Latifatul Qalbi, ya, 2 jari di bawah susu sebelah kiri, itulah makna qalbi tadi. Syekh Abdul Wahab Rokan menekankan di Latifatul Qalbi itu 5.000 kali tiap hari. Supaya apa? Supaya jangan sampai berkoalisi si nafsu, si keinginan. Karena kalau ditanya nih, kita ustadz-ustadz, ulama-ulama, banyak kali keinginan kita nih. Semuanya mau, mobil mesti baru, rumah besar, istri. Banyak kali keinginan. Bukan saya dengar Ustadz Nasir kan, Ustadz Nano lah. Ya. Ya, Masya Allah, ini al-kiram ini. Ya. Iltifat ya, Allahu Akbar. Baik, jadi kesimpulan sedikit, 1 menit aja. Sepanjang hati kita tidak hadratul qalbi ilallah, maka zohir kita manusia dalam iblis. Wallahu a'lam.